Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa-siswi sekalian SMK Negeri Manis kelas 11 yang akan melaksanakan PKL. Baiklah, pada siang hari ini, Bu Isna akan memberikan pembekalan untuk kalian PKL nanti. Meskipun ini agendanya kita secara offline ya harusnya ya, namun karena ada satu dan lain hal, maka pembekalan ini dilaksanakan secara online. Tapi nggak apa-apa lah, yang namanya juga kita nggak tahu ya apa yang terjadi. Kita kan meminimalisir saja. Oke, baiklah. Ada beberapa hal yang mau bisnis sampaikan terkait apa aja yang harus kalian persiapkan saat akan melaksanakan PKL. Oke. Nah, yang pertama, untuk yang belum tahu nih, PKL atau praktik kerja industri atau yang biasa kalian sebut kering, itu adalah kegiatan yang kalian lakukan untuk mendapatkan pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Jadi, salah satu nilai positif kalian sekolah di SMK, kalian itu diberikan kesempatan untuk PKL atau bahasa ininya magang lah. Jadi sebelum kalian kerja nanti, kalian udah pernah merasakan, oh dunia kerja tuh seperti ini yang harus saya lakukan kayak gini. Nah itu. Oke, tujuan kalian PKL itu yang pertama tentunya memperkenalkan kalian dengan dunia usaha atau dunia industri. Makanya kalian PKL itu ditempatkan ada yang di bengkel, ada yang di tempat servis, ada yang di perusahaan, ada yang di kantor-kantor. Nah, itu tujuannya untuk memperkenalkan kalian dengan dunia usaha atau dunia industri. Yang kedua, menumbuhkan sikap profesional. Kita kerja kalau misalkan kitanya nggak profesional, kita nggak akan kepake. Kalau kita nggak disiplin, kita nggak kreatif, kita nggak produktif, kita nggak akan kepake. Buat apa? Masih banyak orang lain yang lebih profesional, yang lebih disiplin, yang akan menggantikan kalian. Gitu. Makanya ada beberapa perusahaan yang menerapkan sistem kontrak. Jadi sistem kontrak itu misalkan kalian dikontrak 2 tahun, kalau kerja kalian bagus akan dilanjut, tapi kalau misalkan pekerjaannya kurang bagus maka akan diberhentikan sesuai dengan kontrak tersebut. Kemudian yang terakhir, memperluas wawasan kalian. Jadi salah satu tujuan PKL ini untuk membuka pikiran kalian. Kerjaan itu cuma ini doang, itu doang. Kerjaan itu ada banyak banget. Mau yang kerja di kantoran atau mau yang wirausaha itu banyak banget. Oke, kemudian yang harus kalian lakukan saat PKL. Yang pertama, kalian harus kenal lingkungan PKL kalian terlebih dahulu. Kalian tuh PKL di mana sih? Tempatnya apa? Orang-orangnya bagaimana? Nah, kalian itu yang harus kalian lakukan pertama kali adalah mengenal lingkungan kalian itu dulu. Kemudian yang kedua, saat kalian PKL, tentu kalian akan mendapatkan sebuah tempat atau bahasa ininya base camp lah. Kalian akan diberikan sebuah base camp untuk kalian tempati selama kurang lebih 3 bulan. Nah, selama 3 bulan jaga base camp tersebut. Itu ibaratkan sebagai tempat tinggal kalian lah. Kalau tempat tinggal kalian bersih, rapi, wangi, nyaman, kan kalian juga akan enak ya kerjanya. Kemudian yang ketiga, belajar setiap hari. Belajar itu belum apa ya namanya ya, nggak harus tentang materi. Belajar itu soal pengalaman juga belajar. Soal tata krama, kedisiplinan, itu namanya belajar. Belajar itu juga dengan siapapun dan kapanpun. Nggak harus di meja kantor kalian belajar, tapi di luar ruangan pun, di lapangan pun, kalian juga akan belajar. Kemudian yang keempat, ini mengenai berkas yang harus diisi dari sekolah. Yang pertama ada daftar hadir. Itu harus kalian isi setiap hari. Kalian hari itu hadir jam berapa, pulang jam berapa, ataukah izin, ataukah sakit, ataukah ada keperluan lain. Nah, itu diisi di daftar hadir. Kemudian
Kemudian yang kedua ada jurnal. Jurnal itu yang harus kalian isi juga. Tiap hari apa sih yang kalian lakukan di tempat prakrin kalian. Kemudian yang terakhir menjaga sopan santun. Nah, kalian PKL tidak hanya membawa nama pribadi kalian saja, tapi kalian juga membawa nama SMK Negeri Maniis. Kalian juga membawa nama pembimbing kalian. Pembimbing itu maksudnya guru yang ditugaskan untuk mendampingi kalian selama PKL gitu ya. Nah, itu kalian harus menjaga sopan santun kalian karena itu yang akan dilihat oleh Dudi itu. Gitu. Kemudian tata krama saat PKL. Yang pertama, nah ini mah udah basic banget ya. Tepat waktu. Tolong jangan bawa kebiasaan kalian. Mungkin saat kalian di sekolah kalian sering terlambat, itu jangan dibawa ke saat prakrin. Kalau itu dibuang jauh-jauh, kalian harus hadir tepat waktu. Biasakan untuk bersikap disiplin. Yang kedua, berkata sopan. Nah, ini yang mungkin apa ya? Kalian salah ucap aja udah bisa menimbulkan persepsi yang beda. Anak itu mah anak nggak benar, misalkan ngomongnya aja kayak gitu. Itu akan membawa nama baik kalian, akan membawa nama sekolah juga. Anak SMK Maniis masa ngomongnya kayak gitu. Nah, itu harus dijaga lagi perkataannya. Kemudian selalu izin ke pembimbing. Kalian mau ngapain pun, usahakan izin ke pembimbing kalian, punya nomornya. Jadi kalau ada keperluan, misalkan sakit, izin, atau mau ada keperluan apapun, ada kabar gitu. Jangan asal main pergi, asal main gak berangkat, tapi gak ngabarin siapapun. Itu jangan. Oke, yang keempat, murah senyum. Nah, kenapa? Selain senyum itu ibadah, tapi kalau misalkan kita nih lihat orang senyum sama lihat orang yang mukanya cemberut, kan beda ya. Meskipun kita cuma ngelihat aja gitu ya. Udah beda gitu, orang yang murah senyum akan lebih enak dipandang aja gitu loh, akan lebih menyenangkan. Kemudian rajin. Saat nanti kalian sedang didudi, usahakan jangan malas-malasan gitu. Kalau misalkan dikasih kerjaan, ya dikerjakan. Kalau misalkan tidak, ya buatlah atau kerjakanlah sesuatu yang produktif. Contohnya, kalian tanya ke yang di sekitar kalian butuh bantuan apa. Itu kan hal sepele, tapi manfaatnya luar biasa banget. Kemudian yang keenam, selalu menjaga penampilan. Ini berlaku untuk semuanya ya, mau yang di bengkel, mau yang di kantor, sama aja. Kalian tetap harus jaga penampilan kalian. Yang pertama, untuk yang laki-laki, mohon untuk rambutnya dirapikan. Tidak ada rambut yang warna merah, itu kuning, biru, segala macam. Itu nggak ada. Udah mulai terlihat seperti apa ya? Rapi aja gitu loh. Kalau orang rapi kan enak gitu ya dilihatnya. Terus yang perempuan juga dijaga penampilannya, jangan kusut gitu loh. Maksud nggak? Paham nggak sih maksud Wisna? Nah, itu menjaga penampilan kalian, bukan berarti harus yang perempuan harus make up menor, cantik, lipstick merah, itu enggak ya. Selalu menjaga penampilan itu maksudnya lebih ke arah rapi aja gitu. Orang kalau rapi kan enak dipandang ya. Gitu. Nah, kemudian kegiatan PKL ini kita ada 4. Sebenarnya mulai dari kalian besok, insya Allah kalau misalkan tidak ada halangan lagi, kan tanggal 28 akan pemberangkatan. Itu kalau tidak ada halangan nih, berdoa aja moga-moga kita nggak diundur lagi nih. Nah, setelah pemberangkatan nanti ada pelaksanaan. Habis pelaksanaan ada monitoring selama kalian PKL itu ada 3 kali. Kemudian ada penarikan. Setelah penarikan ada sidang PKL. Nah, kemudian untuk schedule PKL ini ada pemberangkatan seperti yang Wisna bilang tadi tanggal 28 ya. Kemudian monitoring itu ada 3 kali.
bulan Juli, Agustus, dan September. Untuk tanggalnya nanti menyusul karena monitoring itu sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu. Kemudian ada penarikan PKL, kalian insya Allah kalau nggak ada halangan akan ditarik pada tanggal 30 September 2021. Kemudian setelah penarikan akan ada sidang PKL, itu bulan Oktober. Untuk pelaksanaan sidang itu kalian akan dengan kepala jurusan kalian masing-masing. Kemudian monitoring, untuk yang tadi nanya, monitoring itu apa sih? Monitoring itu kegiatan yang dilakukan oleh pembimbing kalian masing-masing untuk mengontrol saat kalian PKL. Kalian tuh PKL ngapain aja sih? Disiplin apa enggak sih? Rajin apa enggak sih? Terus orang-orang di sekitar kalian mandang kalian seperti apa? Nah, itu akan dicek oleh pembimbing saat pelaksanaan monitoring. Nah, untuk yang nanya sistematika sidang ini akan dilaksanakan insya Allah di sekolah dan satu-satu. Jadi tidak satu kelas sidang, enggak. Tapi ada jadwalnya sendiri. Dan sidang itu kalian dengan kepala jurusan kalian masing-masing. Jadi di sidang itu akan kayak demo lah, demo untuk bukan demo masa ya, tapi demo mempresentasikan apa yang kalian dapatkan selama PKL itu. Jadi kan kalian saat PKL mendapatkan banyak hal, banyak pengalaman baru, banyak wawasan baru. Nah, itu akan dipresentasikan di sidang. Oke, sekian dari Bu Isna. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan atau ada apalah, nanti kita bisa lebih lanjut lagi di grup. Tapi Bu Isna pesan sekali lagi, tolong kalian jaga perkataan, perbuatan, tingkah laku, attitude kalian dimanapun kalian berada. Mau di sekolah, mau di tempat PKL, mau di rumah, mau di lingkungan lain kalian. Attitude itu sangat penting, meskipun dengan teman sebaya, seumuran, tapi attitude kalian tetap harus dijaga, apalagi dengan orang yang lebih tua, itu kan beda lagi, ya. Oke, sekian dari Bu Isna. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti untuk pembekalan selanjutnya ada dari kepala jurusan kalian masing-masing. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.